Allah punya cerita. Maka bagaimana cara Allah menyelamatkan baby yang baru lahir ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa auhayna ila ummi Musa." Kami kirimkan ilham. Walaupun bunyi ayatnya auhayna, kami wahyukan. Wahyu tak ada untuk perempuan. Kalau wahyu ada untuk perempuan, tentu jadi nabilah ibu Nabi Musa itu. Maka maknanya kata ulama ilham, bisikan yang halus dalam hati. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukan anakmu. Fa in khifti alaih, kalau engkau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi. Letakkan dia di dalam box, hanyutkan dia ke tepi sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Dua yang ada dalam hati manusia. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Inilah yang ada dalam hati Fir'aun. Orang yang paling tinggi jabatannya, paling berkuasa di dunia, Fir'aun. Makhluk yang paling rendah, perempuan. Tapi dalam kisah Nabi Musa, Fir'aun dibuat menjadi orang yang sangat takut, dan perempuan dibuat menjadi orang yang sangat berani. Siapa perempuan yang berani itu? Namanya Yohanes, ibu Nabi Musa alaihissalam, yang menghilangkan takutnya. Allah, apa kata Allah? La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaik, nanti kami akan mengembalikan anakmu ini kepadamu. Tidak hanya setakat mengembalikan, wa ja'iluhu minal mursalin, nanti kami jadikan dia sebagai rasul utusan kami. Allah Ta'ala kalau dia berkehendak, yang lemah, yang rendah, yang perempuan, dia naikkan derajatnya. Fir'aun dia jatuhkan serendah-rendahnya dalam ketakutan melihat mimpi-mimpinya. Takut, cemas. Kenapa darah tinggi naik? Kenapa jantung naik? Kenapa gula, diabetes naik? Karena ketakutan. Maka hilangkan ketakutan dengan banyak berserah diri kepada Allah. Allah akan memberikan kekuatan. Yang dihilangkan Allah dua penyakit. Yang pertama terlampau takut, yang kedua terlampau sedih. Apa beza takut dengan sedih? Sedih masa lalu, takut masa hadapan. Takut tak makan, takut tak kerja, takut tak nikah lagi. Takut itu untuk sesuatu yang akan datang. Sedangkan yang sedih itu masa lalu. Sedih masa kecil, sedih. Maka orang yang terlampau takut dan terlampau sedih, tak ada obatnya. Obatnya hanya pergi ke psikolog. Dia akan bagi makan obat, tidur, stres, depresi, gila. Sedangkan orang beriman, apa kata Allah? Ala inna awliya Allah, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang dijadikan sebagai penolong agama Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takut, wala hum yahzanun, tak ada rasa sedih. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan perempuan ini menghanyutkan anaknya ke tepi sungai Nil, lalu dilepaskan. Cerita Allah dibiarkan berlanjut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak manusia. Selepas itu kemana bayi ini hanyut? Dia hanyut ke tempat seorang perempuan yang sedih menantikan seorang anak. Lama sudah menikah, tapi Allah tidak bagi dia anak. Rupanya dia hanyut ke tempat Asiyah, istri Fir'aun. Allah tidak bagi anak untuk Asiyah dari suami yang tak baik, sebab dia perempuan yang baik. Dia selalu berdoa kepada Allah. Tidak ada doa Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Tidak ada doa Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Tak ada doa Khadijah, tapi doa Asiyah ada. Begitu Allah memuliakan. Apa kata Allah? Kata Asiyah berdoa kepada Allah, najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qawmiz zalimin. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakan untuk saya satu tempat di surga. Najjini min Fir'aun, selamatkan saya dari Fir'aun. Allah menyelamatkan Asiyah bukan hanya dari perbuatan Fir'aun, tapi dari punya anak dari suami Fir'aun. Allah selamatkan dia sehingga dia tidak punya anak. Coba bayangkan kalau Asiyah itu punya anak, anaknya dari Fir'aun. Orang bertanya, comelnya anak engkau, tapi sayang ayahnya Fir'aun.
ceritanya Fir'aun. Belum pernah saya bagi tazkirah kemana-mana tempat, lalu orang kemudian mengenalkan diri. Ustaz Abdul Somad, kenalkan, saya ini keturunan Fir'aun. Belum pernah. Adanya orang, Ustaz Somad itu keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nasabnya sampai As-Siddiqi ujung namanya di Aceh. Hasbi As-Siddiqi, profesor doktor, keturunan. Jadi banyak orang menyebut dia keturunan fulan, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab bin Syekh Abu Bakar, Al-Idrus, keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Hasani, ini Al-Husaini. Untuk apa ini? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Al-Hasan dan Al-Husain pemimpin dua pemimpin pemuda penghuni surga. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita yang sembahyang subuh ini masuk surganya nanti dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Berapa banyak kehebatan Namrus hilang, Fir'aun hilang, Qarun hilang. Ceritanya masih ada, tapi dijadikan i'tibar pelajaran untuk sesuatu yang tak baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Maka dipanggillah orang untuk mengambil kotak box. Ketika dibuka dia tengok ada bayi yang lama sudah dia inginkan. Dia ingin punya anak. Rupanya Allah kalau bagi rezeki tanpa mengandung anak, tidak perlu maaf muntah-muntah, tidak perlu mengandung 9 bulan, tidak perlu meregang nyawa, melahirkan menyakitkan. Berapa banyak perempuan yang melahirkan menyakitkan tapi dapat anak tak baik. Tapi Asiah, dia tidak mengandung, dia tidak melahirkan, dia tidak merasakan kesakitan, tapi dapat anak seorang nabi yang dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkecil hati kalau kita memasang pancing tak dapat ikan. Kita yang mengambil buluhnya, kita yang mengambil mata kail pancingnya, kita yang mencari umpan cacing dan kataknya, kita yang meletakkannya ke tepi sungai. Rupanya ikan tak dapat. Jangan bersedih. Kenapa? Mungkin Allah ingin bagi kita bukan ikan mantah, tapi ikan masak. Kita balik ke rumah bersedih, tak lama orang bagi ikan kita masak. Ikan yang paling mahal, ikan yang tak dibeli orang biasa, ikan yang dimasak di rumah orang-orang hebat. Manakala sudah masak, lalu kemudian kita sampai, semua orang yang tetamu hadir, tiba masa makan. Siapa yang disilakan dulu? Yang disilakan adalah Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad dia tak dibagi Allah ikan matah, ikan mantah dia tak bagi, tapi ikan masak yang sudah ada. Di mana-mana saya pergi, maka yang pertama kali makan disilakan, silakan Ustaz Somad makan. Bila ada racun di situ, saya mati duluan. Tapi insyaAllah kita husnuzan, semua orang baik-baik, semua orang-orang soleh-soleh, semua ta'amus salihin dawa. Makanan orang-orang soleh itu menjadi ubat. Jadi saya selalu ditanya, apalah ubat yang Ustaz makan? Tak ada. Yang saya makan ta'amus salihin, makanan orang baik-baik itu adalah ubat. Jadi nanti kalau tuan-puan bertamu ke rumah orang makan, agak banyak sikit kita makan, lalu orang tanya, kenapa engkau makan banyak? Ta'amus salihin dawa. Ini makanan orang soleh ini adalah baik-baik untuk kesehatan kita. Sebab dia tidak ada benda haram, dia tidak ada syubhat, dia tidak ada yang tak baik. Kita dipelihara, dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji Nabi Musa alaihissalam. Belum lahir sudah ada ujian, masih lagi belum mukallaf. Kita diuji selepas mukallaf, boleh membezakan ini baik, ini tak baik, ini elok, ini buruk, ini hitam, ini putih, ini lurus, ini bengkok. Tapi Nabi Musa alaihissalam belum lagi mukallaf sudah diuji. Fir'aun selalu berpikir, jangan-jangan inilah budak yang nampak dalam mimpi saya. Setiap kali dia menengok Musa, inilah budak yang ternampak dalam mimpi ini, kata dia. Lama-lama dia kata, Asia, kalau memang engkau tak percaya, ujilah dia, tes dia, cuba dia. Maka diletakkanlah di situ bara api dengan roti. Iblis sudah menarik tangannya untuk mengambil roti. Bila dia ambil roti,
maka Firaun akan berkata, inilah budaknya, kita mesti tangkap, bunuh dia. Tapi Allah selamatkan dia. Manakala dia ingin ambil roti, dia ambil bara api. Apa kata Asia? Firaun, tengoklah, ini budak kecil, dia tak tahu apa-apa. Betul kan? Api yang dia ambil. Memanglah betul kau ni Firaun. Dia budak kecil, mana tahu apa-apa. Maka Firaun pun mengaku salah. Oh, kalau begitu betul aku salah. Budak kecil ni budak tak tahu apa-apa. Budak-budak yang akan mengambil mahkota engkau tu dah mati semua, dah kena sembelih sudah. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Bagaimana cara Allah menunaikan janjinya? Allah berjanji, kalau engkau hanyutkan anakmu ini, nanti aku akan pertemukan dia dengan engkau. Bagaimana cara Allah mempertemukan? Pagi, petang, siang, malam budak menangis. Makin dekat, makin menjerit, tak tahu kemana dicari. Maka diadakanlah lumba, musabaqah. Semua ibu-ibu yang menyusukan anak, yang ada air susu, mohon maaf, maka dipanggil semuanya untuk menyusukan Musa. Siapa yang boleh membuat dia diam, maka dia akan menjadi ibu susu Musa. Susukan ibu ini, menangis, susukan, menangis, dia tak diam. Sampai akhirnya ibu kandung dia yang datang. Dan ibu kandungnya ikut beratu ingin menyusukan. Bila ibu kandungnya memegang, maka anak ini pun diam. Anak kecil yang baru lahir boleh membezakan mana ibu kandung dia, mana yang bukan ibu dia. Begitulah hebatnya. Ayahnya yang dah besar pula tak boleh membezakan mana bini dia, mana bini orang. Nauzubillah. Budak kecil tahu. Ada seorang perempuan, manakala dia nak mati, mohon maaf, jantung dia diambil oleh doktor. Jantung ini diambil, dipindahkan kepada perempuan lain. Perempuan ini kulit putih, perempuan ini orang putih. Sebelum dia mati, jantung dia diambil, dipindahkan kepada perempuan kulit hitam. Bila dah meninggal dunia, maka datanglah perempuan ini menjenguk bayi yang kecil. Bila beliau pegang, budak ini diam. Dia tahu bahawa dalam badan perempuan yang kulit hitam tadi ada jantung emak dia. Jadi bayi tahu ada hubungan yang luar biasa. Kenapa budak-budak tahu? Itu memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagikan itu. Allah sudah mengenali dia. Ada fitrahnya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ini ada fitrah. Fitrah yang pertama, fitratul Islam. Fitrah yang kedua, dia mengenali mana ibunya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mungkin dia tak kenal? 9 bulan 10 hari. Bagian badannya, darahnya, jantungnya, nadinya, nafasnya itu diambil daripada ibunya. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita rasa hidup kita ini berat, kenapalah hidup saya ini berat, Ustaz? Datanglah pemuda belia, hidup saya ini berat, Ustaz Abdul Somad. Macam mana beratnya? Saya dah kirim WhatsApp, saya call dia tak angkat, WhatsApp dia tak balas. Kalau ada orang macam ini, dia anggap berat. Cerita Nabi Musa, belum ada apa-apanya penderitaan dia. Jadi kalau ada hari ini pemuda mengaku hidupnya berat hanya karena perempuan yang dia kirim WhatsApp, yang dia call belum angkat, itu lelaki yang model begini ini tak perlu kita bagi nasihat, tak perlu bagi tazkirah. Kalau ada orang begini, Ustaz Somad, berat betul hidup saya call dia tak angkat, saya WhatsApp dia tak balas. Tak perlu bagi nasihat, bawa aja ke Sungai Sarawak. Untuk buat apa Pak Ustaz? Tak ada, kita bagi tazkirah saja. Orang beriman membandingkan dirinya dengan orang-orang soleh. Saya ini apakah hitam atau putih, ataukah kurus atau gemuk, apakah tinggi atau pendek, itu tergantung saya membandingkan saya dengan siapa. Hidup kita ini, apakah kita susah atau senang, tergantung kita membandingkan dengan siapa. Salah kita membandingkan, salah kita berfikir, kita pun salah bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti betul-betul membandingkan. Bandingkan kita dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia Nabi, kita ini tak ada apa-apanya. Nabi Musa keturunan Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim punya anak, yang satu Ismail, yang satu Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza, keturunan cucu cicit Yahuza. Nabi Yusuf itulah jadi Yahudi. Nabi Yusuf
punya saudara namanya Lewi. Lewi ini punya anak keturunan, itulah dia saudara dua kandung, namanya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dia keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi juga Ustaz. Betul, tapi jauh sedikit, Nabi Adam. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Musa keturunan Nabi, ya, tapi nasab dia lebih dekat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Quraisy keturunan Nabi, nasab dia dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita keturunan Nabi juga, tapi jauh ke atas Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, begitulah hebatnya dia ujian hidupnya. Jadi kita ini mau senang atau susah tergantung kita bandingkan hidup kita dengan siapa. Saya dulu masa belajar di Maghribi, saya duduk di asrama pelajar. Asrama pelajar dibagi dua. Yang sebelah sini Arab, Asia. Yang sebelah sini Burkina Faso, Afrika Selatan, Nigeria. Saya duduk di asrama Afrika. Saya suka di situ karena di tengah mereka saya rasa lebih putih. Tergantung kita mana. Lama saya sekamar dengan orang Afrika, baik-baik, ramah-ramah. Kawan-kawan saya dari Burkina Faso, dari Nigeria, dari Niger, dari macam-macam negeri. Apa maknanya? Hidup ini tergantung kita membandingkan dengan apa dan siapa. Jangan salah banding. Kalau kita salah banding, maka kita akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya kereta mahal, dia katakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena dia memandang ke atas. Tapi kalau dia memandang ke bawah, dia akan bersyukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang yang bawah, engkau akan bersyukur kepada Allah. Orang yang naik motosikal, dia tetap bersyukur menengok orang yang naik berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki, dia tetap akan bersyukur. Sebab apa? Sebab kawan dia sudah banyak yang mati, meninggal dunia. Orang yang sakit tetap bersyukur. Kenapa? Tetap dia masih boleh mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Musa alaihissalam, selepas Nabi Musa bertemukan dengan ibunya, selamat daripada ujian, lalu kemudian dia dibesarkan di tengah Fir'aun. Begitu Allah menyelamatkan dia. Kalau ada senjata, orang yang berada di depan senjata takut mati. Nabi Musa alaihissalam tidak berada di depan senjata, dia berada di pangkal senjata, maka dia tidak akan mati sebab dia di pangkal. Nabi Musa alaihissalam tidak akan ditangkap Fir'aun. Kenapa? Sebab dia berada di rumah Fir'aun. Dia berada bersama Fir'aun. Fir'aun tidak akan menangkap dia sampai masanya Allah ingin mengeluarkan dia dari istana Fir'aun. Bagaimana cara Allah mengeluarkan dia? Nabi Musa menengok ada dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang Yahudi, satu orang rakyat Fir'aun. Manakala dua orang ini sedang berkelahi, maka Nabi Musa melerai dia, jangan kamu berkelahi. Tapi rupanya kedua orang ini degil. Salah satunya fawakazahu Musa, dipukul oleh Nabi Musa dan mati dia.